Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya muallim Ibrahim, 'allimni wa ya mufahhim Sulaiman, fahimni. Insyaallah سنواصل في هذا المجلس أو درسنا لكتاب الأصول الثلاثة للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam pelajaran atau mengkaji kitab Al-Usulul Thalathah, yang mana terakhir pembahasan yang kita bahas adalah ucapan Syekh, yaitu tentang 4 perkara yang wajib setiap muslim ketahui, yang wajib setiap muslim untuk pelajari keempat hal perkara tersebut. Ya, sebagaimana ucapannya, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Wa tsaniyatu al-'amalu bihi. As-salisatu ad-da'watu ilaihi war-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Ya. Terakhir pembahasan kita sampai pada poin yang ketiga, yaitu as-salisatu ad-da'watu ilaihi. Ya, berdakwah atas ilmu yang kita miliki. Dan sebelum kita memulai atau masuk ke dalam pelajaran, ya, sebagaimana ada daripada durus guru-guru kami di Fiyush atau ustadz-ustadz kami, asatidz kami, ya, di ma'had-ma'had, di antaranya menyetorkan dari beberapa santri atau santri menyetorkan beberapa matan yang akan dibahas atau yang telah dibahas. Tayyib, man hafizal matan falyarfa yadayhi. Selain Rafan yang belum? Siapa yang belum? Kelas 1 siapa belum? Udah semua ya? Sudah, tafadhol Rafan. Sampai yang kita pelajari di siang atau sampai apa? Ya. Qum falyarfa sautahu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam rahimakallah annahu yajibu alaina an ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Wa tsaniyatu al-amalu bih
watsalisatu ad-da'watu ilaih, warrabi'atu as-sabru ala adabihi, wad dalilhu qawluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Qala Imam Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal, wad dalilhu qawlu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Ya'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masaili wal amalu bihinna. Al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan wa man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Wad dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu akhda wabila. Wathaniyatu annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad dalilu qawlu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Watsalisatu anna man ata'a ar-rasul wa wahadallahu la yazuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Wad dalilu qawlu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Yakfi khalas. Barakallahu fikum wa nafa'allahu bikal islam wal muslimin. Wal akhar, manil akhar? Malik. Mulai dari lanjutannya aja ya. Enggak dari apa? I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allum salasi hadhil masail wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Wa dalilu qawlu ta'ala bal arsalna ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula fa akhadnahu akhda wabila. Wasaniyah anna Allah la yarda an yushrika ma'ahu fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawlu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wasalisah anna man ata'ahu wa wahada rasula wa wahada Allah la yajuz lahu muwalatu man hada Allah wa rasulah walau kana aqraba qarib. Wa dalilu qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Barakallahu fikum. Yang lain persiapkan insyaallah di kesempatan yang lain berdiri ya. 6. Untuk mempersingkat waktu dikarenakan waktu yang terbatas ya, bainal maghrib wal isya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya di dalam kitab Al-Ushul Tsalatsa ini ya,
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih. Sebelumnya kata musannif rahimahullah ta'ala bahwa ada 4 hal yang mana keempat ini wajib diketahui oleh setiap muslim, ya. Setiap muslim, ya, seluruh muslim, baik tuanya, ya, mudanya, remajanya, kecilnya, ya, untuk mengetahui keempat perkara ini, yaitu al-iman, keimanan, ya, atau al-ilmu, ya, iman dan ilmu. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui ilmu, setelah kita memiliki keimanan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad dan juga kepada atau terhadap agama Islam ini, ya, maka wajib bagi kita untuk mengamalkan ilmu tersebut, ya. Wajib bagi kita untuk mengamalkan ilmu tersebut, ya. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wal amalu fil haqiqati huwa thamaratul ilmi. Mengamalkan ilmu hakikatnya adalah buah dari ilmu, ya. Atau amal adalah hakikat daripada buah ilmu tersebut. Faman 'amila bila ilmin faqad syabahun nasara. Jadi barang siapa yang dia melakukan suatu amalan bila ilmin, tanpa ilmu, dia melakukan suatu amalan tanpa dilandasi dan didasari ilmu, faqad syabahan nasara, maka sungguh dia telah menyerupai Nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Wa man 'amila wa lam ya'mal faqad syabahal yahud. Dan siapa saja yang dia mengetahui ilmu tersebut, mengetahui ilmunya, walam ya'mal, akan tetapi tidak mengamalkan ilmu yang dia pegang, ilmu yang dia miliki, maka sungguh dia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Maka sepantasnya bagi seorang muslim, ya, terlebih lagi seseorang yang menisbatkan diri kepada sunnah, seseorang yang menisbatkan diri kepada salafi, ya, lebih bersungguh-sungguh lagi, ya, terhadap ilmu yang dimiliki untuk diamalkan. Kemudian ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Setelah kita mempunyai ilmu, setelah kita mengamalkan ilmu yang kita miliki, maka di sana ada kewajiban yang harus kita lakukan, ya. Tidak berhenti di situ saja, tidak hanya berhenti dari segi amal saja, atau bahkan di antara mengamalkan ilmu tersebut, yaitu poin yang ketiga ini, yaitu mendakwahkan ilmu yang kita miliki. Ini termasuk dari amal juga, ya, termasuk dari mengamalkan ilmu juga, ya. Ad-da'watu ilaih, ya. Dan dakwah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, ini di antara atau bahkan jalannya para rasul, jalannya para nabi alaihi salam, ya, kehidupan mereka di atas ini, ya, kehidupan mereka dan juga sebab diutusnya mereka dikarenakan ini, yaitu dakwah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ya. Serulah mereka, yaitu serulah manusia-manusia ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat, memberikan keharusan bagi sang pendakwah, bagi orang yang menyeru ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan juga pelajaran yang baik. Ya, dakwah ini, ilmu agama ini disebarkan bukan sesuai hawa nafsu, bukan sesuai keinginan si sang pendakwah, tetapi harus ada yang dimiliki yang sesuai dengan atau sesuai dengan ayat tersebut, yaitu dengan hikmah dan juga pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, ya. Jangan sampai ketika kita berdakwah, ketika kita menyerukan amal ma'ruf nahi mungkar dengan tata cara yang salah, dengan kaifiyah yang salah, dengan sifat yang salah, yang mana hal tersebut menjadikan mereka ini lari dari agama Islam, yang mana menjadikan mereka ini enggan, ya, untuk mempelajari syariat agama ini, ya.
Allah Ta'ala berfirman, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ya, janganlah kalian mendebat ya atau berdebat dengan ahlul kitab ya, melainkan dengan cara yang baik. Ya. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Ya. Dan dakwah ini ya, dakwah ini tentunya diterapkan ya, dakwah ini diterapkan wajib di atas ilmu atau di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana syariat tersebut dijalankan di atas basirah ya, di atas basirah. Allah Ta'ala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya, ini juga di pertemuan sebelumnya kami sebutkan bahwa dakwah ini jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, kemudian pengikut-pengikutnya setelah mereka. Ya, dengan dalil ini, qul hadhihi sabili, wahai Muhammad, katakanlah ini jalanku. Apa itu jalannya? Apa itu jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tempuh? Ad'u ilallah, yaitu aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, ya, dengan basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan juga pengikutku. Ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antum dakwahkan saja apa yang antum miliki terhadap ilmu-ilmu. Baik itu walau satu hadis atau satu ilmu, ya, satu kaidah, ya, satu ayat, ya. Sampaikanlah, ya, sampaikanlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak memerintahkan orang yang berdakwah itu harus orang-orang yang mempunyai ilmu yang banyak. Ya, mereka-mereka yang sudah menjadi ulama, mereka-mereka yang sudah menghatamkan Al-Quran, mereka-mereka yang sudah menghafal ribuan-ribuan hadis atau jutaan-jutaan hadis. Ya. Tetapi Nabi SAW mempersilahkan dakwah ini ya, bagi siapa saja yang memiliki ilmu. Ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, ya, dakwah tidak sembarangan disampaikan, ilmu tidak sembarangan disampaikan kepada masyarakat. Ya, bil hikmati wal mau'izah. Ya. Harus ada hikmah di dalam dirinya, di antaranya mempunyai ilmu, ya, di antaranya mempunyai ilmu, dan juga syarat-syarat daripada dakwah yang insyaallah kita sebutkan di lain waktu. Ya. Dan ada hadis ya, yang mungkin sudah antum ketahui ya. Ya, satu hadis sebagai motivasi daripada kita untuk menyampaikan ilmu dari ilmu yang kita miliki ini, ya, sebagai motivasi bagi kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahdiyallahu bika wahidan khairan laka min khumrin ni'am. Ya. Demi Allah, sungguh satu orang saja diberi hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaramu, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada unta merah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja atau ada seseorang yang dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan petunjuk, ya. Sebab apa? Ya, sebab ilmu yang antum sampaikan, sebab perantara yang antum berikan kepada orang tersebut. Ya. Ada satu orang saja itu jauh lebih baik daripada unta merah, yang mana pernah kita bahas juga, ya, bagaimana unta merah ini, ya. Unta termahal yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya. Muttafaqun alaih. Kemudian ar-rabi'atu, ya. Poin yang keempat atau poin yang terakhir yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu as-sabru 'alal adza fihi. Setelah dia mempunyai ilmu, berdakwah atas ilmu yang dia telah amalkan juga, ya, maka keharusan yang terakhir adalah as-sabru 'alal adza fihi, yaitu bersabar dari gangguan ketika berdakwah, ya. Dan ini sunnatullah, ya. Setiap insan yang ia menyerukan
isi agama Islam sesuai dengan hakikat aslinya, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan terlepas, ya, tidak akan luput dari yang namanya gangguan dan juga cobaan. Ya, tidak akan terlepas dari yang namanya gangguan dan cobaan. Baik itu dari orang-orang kufarnya langsung, ya, entah itu Nasrani atau Yahudinya atau Kristennya atau sebagian lainnya, atau bahkan dari kaum musliminnya tersendiri, ya, pasti ada gangguan, ya, bahkan itu dari kaum muslimin tersendiri yang sama-sama agama Islam, ya, pasti ada gangguan. Apabila antum menyerukan agama Islam ini sesuai dengan hakikat aslinya, yaitu apa? Sesuai dari landasan dari Al-Quran dan As-Sunnah, pasti ada gangguan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad kudzib, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Dan sungguh, ya, para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, ya, telah didustakan. Fasabaru ala ma kudzibu, ya, maka mereka bersabar atas apa yang didustakan dari mereka. Wa udhu, bahkan mereka juga diganggu, ya, dicela, mereka juga diberikan gangguan. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada kami pertolongan, atau sampai datang pertolongan kami, ya. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Walaysa an-nasru mukhtassan bi an yunsara al-insanu fi hayatihi wa yara atharu da'watahu qad tahaqqaq." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, hatta atahum nasruna. Mereka ini bersabar, ya, para rasul ini ketika berdakwah, ketika menyerukan at-tauhid, ketika menyerukan kebenaran, ya, mereka bersabar, ya, mereka bersabar atas kedustaan dan juga gangguan yang diberikan oleh umatnya. Sampai kapan? Sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Utsaimin, walaysa an-nasru mukhtassan bi an yunsara al-insanu fi hayatihi. Ya, pertolongannya, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikhususkan, ya, ketika di kehidupan seseorang tersebut. Yang mana kemudian, ya, orang yang berdakwah tersebut melihat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dakwahnya telah diterima, bahwa dakwahnya telah terhakikatkan, ya. Bukan hanya seperti itu, bal an-nasru yakunu walau ba'da mautihi. Bahkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu terjadi setelah kematian si pendakwah tersebut, ya. Bagaimana contohnya? Qala bi an yaj'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi wa akhdan bihi wa tamassukan bihi. Ya, contohnya diantaranya Allah Subhanahu wa taala bukakan di hati-hati para makhluk penerimaan dari apa yang didakwahkan oleh si pendakwah tersebut. Wa akhdan bihi wa tamassukan, dan mengambil dari apa yang didakwahkan dan juga berpegang teguh dengan apa yang didakwahkan tersebut. Ya. Yang ini terjadi setelah kematian si pendakwah tadi, ya. Fa inna hadza yu'tabar nasran. Ya, kata Ibnu Utsaimin, ini termasuk atau bisa dianggap dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi pendakwah tersebut. Walau kan wa in kana mayyitan, walaupun dia sudah menjadi mayit atau sudah wafat, ya. Qala fa'ala da'iyati an yakuna sabiran ala da'watihi mustamirran fiha. Maka sepantasnya bagi seorang pendakwah, ya, memiliki kesabaran atas dakwahnya yang istiqamah dalam mendakwahkan. Ya. Ini dirasakan juga oleh para ulama, para nabi, para rasul, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ya, demikianlah, ya, ini yang terjadi pada para rasul. Demikianlah, ya, tidaklah seorang rasul pun, ya, yang datang kepada orang-orang sebelum mereka melainkan mereka mencaci, ya, dengan sebutan sahirun aw majnun, ya, dengan sebutan dia adalah penyihir atau orang yang gila, ya. Berarti para rasul, para nabi ketika mereka mendakwahkan tauhid, ketika mereka mendakwahkan al-haq, kebenaran, ya, yang mereka dapatkan atau awal yang mereka dapatkan justru bukan penerimaan, ya, tetapi
cacian, celaan, gangguan, ya. Sebagaimana contohnya di sini dikatakan sahirun au majnun, ya, sang penyihir atau orang yang gila, ya. Atau Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Ya. Dan demikian pula juga kami jadikan di setiap nabi aduwan, ya, seorang musuh minal mujrimin, dari orang-orang yang berdosa, ya. Jadi keharusan kita apabila ingin meniti, ya, mengikuti jalannya para rasul, para nabi, para ulama, yaitu berdakwah, ya, menyebarkan ilmu dengan sesuai syariat. Kemudian as-sabru, ya, kata Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ya, sabar itu bukan hanya pada musibah atau kekecewaan saja, ya. Sabar bukan hanya pada musibah atau kekecewaan saja. Ya, Ibnu Utsaimin mengatakan di dalam syarah kitab ini, ya, bahwa sabar harus teraplikasikan pada 3 hal, ya. Qala as-sabru ala ta'atillah, as-sabru an ma'siyatillah, as-sabru an at-tasakhut min aqdarillah. Ya, jadi sabar itu harus ada senantiasa dalam 3 perkara. Yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Ketika antum menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu amalan-amalan ketaatan seperti sholat, berbakti kepada orang tua, apalagi sekarang menuntut ilmu, ya, diharuskan di dalamnya ada kesabaran, ya. Pasti ada rasa sulit atau rasa letih ketika antum menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib dihadirkan kesabaran, ya. Kemudian yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah, ya. Bersabar dari menahan diri dari kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala, atau menahan diri, bersabar dari menahan diri terhadap memaksiati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari dosa-dosa, dari amal-amal kemaksiatan, dari amal-amal yang keji, ya. Wajib bagi kita menghadirkan kesabaran, ya, entah itu dari zinanya, ya, dari khalwatnya, atau dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya. Wajib di sana ada kesabaran. Yang ketiga, as-sabru anis tasakhut min aqdarillah, bersabar dari kekecewaan terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu takdir yang baik atau yang buruk. Ya, ini yang ketiga, bersabar dari kekecewaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Kehidupan yang kita lalui, takdir yang kita jalani, ya, pasti ada hal-hal yang kita tidak inginkan, atau pasti ada hal-hal yang kita lalui, tetapi kita tidak ingin hal tersebut terjadi kepada kita, baik itu musibahnya, ya, seperti wafatnya orang tua kita, wafatnya orang-orang yang kita cintai, ya, yang mana hal tersebut yang bisa melakukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk bersabar, ya. Wajib bagi kita untuk bersabar. Qala wad dalilu qauluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimallahu taala, ya, setelah mendatangkan 4 hal yang wajib dipelajari, diketahui oleh setiap muslim, ya, laki-laki perempuannya, tua atau remajanya, ya, yaitu apa tadi? Al-ilmu, al-amal, ad-da'wah, dan as-sabar, ya. Keempat perkara ini, penulis rahimahullah taala tidak mengambil dari dirinya sendiri, ya, atau bukan dari ilmu yang dia miliki sendiri, bukan dari pemahamannya sendiri, ya, tetapi mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia-manusia dalam khusrin, kerugian, ya, barakallahu fikum. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, ya,
seluruh manusia dalam kerugian. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, orang yang melakukan amalan soleh, wa tawasau bil haqqi, orang yang saling menasihati dalam kebaikan, wa tawasau bis sabri, yaitu maksud dakwah, wa tawasau bis sabri, dan orang yang saling bersabar. Ya. Ibnu Utsaimin rahimallahu taala mengatakan, qauluhu wad dalilu ay ala hadhil maratibil arba', ya, aqsama Allah azza wa jalla fi hadhihi surah bil asri. Kata Ibnu Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat ini, yaitu surat Al-Asr, dengan al-asr, ya, wal asri, demi masa. Ya. Apa maksudnya? Ya, alladzi huwa dahru wa huwa mahallul hawadits. Yang mana al-asr ini maknanya adalah dahr, yaitu masa, ya. Yang mana kita ketahui masa ini adalah mahallul hawadits, tempatnya kejadian, ya. Tempatnya terjadinya sesuatu. Min khairin wa syarrin, baik itu maupun dari yang baik ataupun yang buruk. Kemudian fa aqsama Allah azza wa jalla bihi ala anna al-insana kullul insani fi khusrin illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah, ya, bahwasanya setiap manusia, seluruh manusia itu dalam kerugian. Illa man ittasafa bihadhihi sifat, terkecuali orang-orang yang disifati dengan sifat keempat ini. Apa itu? Al-imanu, keimanan. Yang kedua, al-amalus soleh, orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi, dan orang yang saling menasihati dalam kebaikan. Wa tawasau bis sabar, dan orang yang saling menyeru dalam kesabaran. Ya. Kemudian dilanjutkan, atau Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga pernah memberikan tafsir dari surat ini, ya. Yang mana beliau mengatakan jihadun nafsi arba'u maratib, ya. Ya. Jihadun nafsi arba'u maratib. Jihadnya jiwa itu ada 4 tingkat, ya. Jihadnya jiwa itu ada 4 tingkat. Qala ihdaha an yujahadaha ala ta'allumil huda wa dinil haqqi alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi. Ya. Yang pertama adalah, ya, perangnya jiwa, ya, itu ada 4 tingkat. Yang pertama, jiwa tersebut, ya, berjihad ala ta'allumil huda, untuk mendapatkan petunjuk, wa dinil haq, dan juga agama yang benar. Yang mana petunjuk dan juga agama yang lurus tersebut atau agama yang benar tersebut, alladzi la falaha laha, ya, tidaklah seseorang mendapatkan keberuntungan terkecuali dengan kedua tersebut. Wala sa'adata, dan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan petunjuk dan agama yang benar tersebut. Ya. Ats-tsaniyatu, kemudian yang kedua, an yujahadaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmihi. Ya. Jiwa tersebut, ya, berjihad terhadap mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, ya. Mengamalkan ilmu ba'da ilmihi, setelah dia mengetahui ilmunya. Ya. Ats-tsalitsatu an yujahadaha 'ala da'wati ilaihi wa ta'limihi min man la ya'lamuhu. Ya. Kemudian yang ketiga, mendakwahkan ilmu tersebut, ya, mendakwahkan ilmu tersebut dan juga mengajarkan ilmu tersebut. Ar-rabi'atu an yujahada 'ala sabri 'ala masyaqqid da'wati ila Allah wa 'adal khalqi. Ya, dan yang keempat adalah jihadnya jiwa tersebut, ya, terhadap kesabaran yang ia dapati dari kesulitan kala berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adal khalqi, dan juga gangguan dari manusia. Wa yatahammalu dzalika kullahu lillah, dan juga menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa idza istakmala hadhil maratib. Ya, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala melanjutkan, siapa saja yang menyempurnakan keempat tingkatan tersebut, ya, sara minar rabbaniin, maka sungguh dia akan menjadi hamba rabbaniin. Ya. Ini kata
Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Kemudian qala Asy-Syafi'i rahimallahu taala, kita selesaikan. Qala Asy-Syafi'i rahimallahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Wa qala Al-Bukhari rahimallahu taala, atau kita artikan dulu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi," ya, jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan suatu hujjah kepada makhluk atau kepada makhluk-makhluknya terkecuali surat ini, yaitu surat Al-Asr, lakafatum, maka sungguh itu akan cukup atau mencukupi mereka, ya. Yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala di sini, ya, sebagaimana kata Ibnu Utsaimin, muraduhu rahimallahu anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fil hathi anit tamassuki bidinillahi bil iman. Yang dimaksud oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dalam ucapannya tersebut adalah anna hadhihi surah, bahwasanya surat ini kafiyatun, ya, cukup bagi makhluk fil hathi anit tamassuki, dalam bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh dalam agama Allah dan keimanan, dengan keimanan, ya, bahwasanya surat tersebut cukup bagi seorang makhluk untuk semangat dalam memegang agama Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara yang tadi, yaitu al-iman, mengamalkan amalan soleh, dakwah, dan juga bersabar dalam dakwah tersebut. Walaysa muraduhu anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fi jami'i syariah. Ya, jadi bukan yang dimaksud dalam surat ini yaitu mencukupi makhluknya dalam seluruh perkara syariat agama Islam. Nah, ini maksud dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sekarang, ya, sambil murojaah, siapa nama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala? Siapa? Firdaus? Muhammad ibn Idris. Siapa kunyahnya? Abu Abdillah, ya, Abu Abdillah Muhammad 150, ya, 150 Hijriah. Dan wafat di negara Mesir pada tahun berapa? 204. Ya, Masya Allah, 204. Ini sudah kita lalui di pelajaran kita. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah taala, dan juga Imam Bukhari mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ya, Imam Bukhari mengatakan di salah satu kitab atau di dalam satu kitabnya, atau menamakan bab di dalam kitabnya, yaitu dengan nama babul ilmi qabla al-qawli wal amal, bab berilmu sebelum ucapan dan amalan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ya, berilmulah atau ketahuilah, ya, maksudnya berilmulah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala annahu la ilaha illallah, ya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika, maka memohon ampunlah atas dosa-dosamu. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal, maka wajib bagi kita semua, ya, siapa saja itu, ya, untuk berilmu sebelum berucap dan juga melakukan suatu amalan. Sudah masuk ke dalam waktu Isya, ya. Kita akhirkan dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.